dorong. Oh dia. Udah kenalan aja gitu ya. Terus ya udah akhirnya kenalan. Oke. Ya udah. Enggak, kan deh. No secret. Kita update berita dulu yuk. Seperti biasanya sebelum kita ngobrol sama bintang tamu yang nanti akan datang ke rumah baru aku di sini ya. Kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang terjadi di luar sana. Yuk saatnya kita scroll update. Ada berita apa sih yang lagi rame di luar sana? Kalau kita lihat ya, kalau aku scroll sih ya ada nih berita tentang Aldi Taher. Lagi-lagi Aldi Taher kayaknya kemarin banyak sekali menuai kritik. Kali ini gara-gara dia itu dikasih akses backstage nonton pertunjukan apa sih grup band luar ya. Namanya apa? Jet ya. Jet apa sih? Hei, band apa namanya? Iya, itulah. Terus dia tiba-tiba meluk si penyanyinya jadi menuai kritik. Satu lagi beritanya adalah tentang, ada lagi yang menuai kritik. Ini jarang-jarang loh ada Jessica Mila dikritik sama netizen gara-gara dia pergi berlibur ke Labuan Bajo, ya kan? Dua ini mana yang mau kita bahas? Kita bahas Jessica Mila. Oke, ada apa sih sebetulnya dengan Jessica Mila ini? Jadi ini gara-gara sebetulnya di tanggal berapa itu ada pengumuman dari Dirjen Perhubungan Laut ya mengatakan bahwa pelayaran menuju Pulau Komodo dan Pelabuhan Komodo ditutup sementara dan ada tanggalnya itu dari tanggal 7 sampai 10 Agustus 2026 karena dianggap ada cuaca ya, karena masalah cuaca gitu. Nah, ya udah dong. Ini bahkan katanya sampai ada turis-turis yang datang dari luar sengaja mau berlibur ke Pulau Komodo jadi akhirnya nggak bisa karena ada larangan ini. Nah, yang menjadi masalah adalah karena tiba-tiba Jessica Mila posting yang diduga kira-kira di tanggal itu dia berlibur gitu ya sama anaknya, sama suaminya, sama Merdi ya, sama Merdi dan suaminya dan ada temannya lain di Pulau Padar ya, di Labuan Bajo. Dan jadi netizen bertanya-tanya, bukannya ada larangan berlayar ya, kok dia bisa santai gitu kan? Nah, apalagi kemudian beredar tuh di sosial media ada orang yang mengepost sebuah percakapan kayaknya di WhatsApp atau apa gitu yang seolah-olah dia tuh ngobrol sama kepala KSOP apa Syah Bandar atau apa nih? KSOP itu apa sih? Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan ya. Selamat malam kakak kepala, ini teman-teman pada ribut terkait ada kapal yang masuk ke Padar padahal sudah dilarang masuk. Apakah ini sepengetahuan KSOP soal mereka akan mempermasalahkan kalau lain dibolehkan? Mohon petunjuk gitu ya. Terus jawabannya adalah tolong dijelaskan kalau kapal Maluku ada untuk kepentingan dinas pemerintahan, pengamatan kegiatan pariwisata dan sudah ada SPT dan sudah koordinasi dengan BTNK dan KSOP dan menggunakan kapal besar berbahan besi. Nah ini kapal besar berbahan besi ini kayaknya adalah kapal yang dinaiki oleh Jessica Mila gitu ya, kan? Ada dua kapal, satu lagi kapal Neptune. Kalau kapal Neptune tidak ada izin, nanti kami tindak katanya gitu. Terima kasih, gitu ya kan? Jadi orang jadi bertanya-tanya, oh kok bisa? Apakah padahal dia berlibur? Apa iya itu yang dinamakan sebagai pengamatan kegiatan pariwisata? Gitu. Sampai akhirnya ada yang menghujat. Coba kita lihat nih, ada komentar-komentar netizen yang bunyinya adalah plot twist, ternyata cuaca Labuan Bajo bisa berubah kalau yang datang Jessica Mila dan kawan-kawan. Kemarin ditutup, hari ini dibuka lagi. Ordal level cuaca nih mah katanya gitu. Ada lagi komentarnya, coba kita lihat. Semua travel company pada dikomplain tamunya yang gagal ke Padar karena ada surat edaran penutupan pelayaran Padar dan Komodo oleh Kepala Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 3 Labuan Bajo. Tiba-tiba lihat seliuran foto viralnya Jessica Mila lagi main di Padar sama keluarganya. Berasa di pulau sendiri. Kami mati-matian dikomplain klien karena mereka datang ke Indonesia pengen menikmati alamnya, bayar tiket pesawat mahal dan buang waktu penerbangan puluhan jam. Tanda seru gitu ya. Siapa yang harus tanggung jawab? Ini pada marah semuanya, terutama agent-agent karena ya harus menghadapi komplain dari itunya klien-kliennya. Yang berikutnya ada lagi, kami di Labuan Bajo lagi mati gaya penutupan TN Komodo bikin ratusan keluarga kehilangan pemasukan. Agent cancel, kapten
nelayan diemin di dermaga, turis disuruh pulang ke negaranya. Terus muncul berita kamu dan keluarga bisa trip, klarifikasi ya, salah kapten dan agent itu sakit banget buat kami yang tiap hari taat aturan. Kalau memang ada izin khusus tolong buka transparan, kalau enggak ada akuin, jangan bikin kami ngerasa jadi warga kelas 2 di tanah kami sendiri. Kami butuh keadilan yang sama. Ini marahnya luar biasa begitu ya, karena ya kalau begitu ditutup kan memang ya yang mungkin apa sih mendapatkan nafkah dari pariwisata di sana jadi nggak bisa dapat ininya apanya namanya klien gitu kan. Nah Jessica Mila klarifikasinya seperti apa sih bunyinya? Dia bilang katanya ya karena dia bawa keluarga tentunya dia pasti akan mementingkan keamanan. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya ke kapten karena seluruh tanggung jawab dan keputusan mengenai rute, keamanan dan keselamatan kami adalah tanggung jawab kapten gitu. Jadi dia seolah-olah kayak ya ini soalnya kaptennya nggak kasih tahu, kalau kaptennya bilang berangkat ya kan kita percaya aja sama kaptennya gitu kan. Yang berikutnya coba kita lihat. Terus dia mengatakan, perlu aku luruskan bahwa sejak awal tidak ada pemberitahuan dari kapten bahwa ada larangan berlayar ke Pulau Padar dan kami tidak ada kecurigaan. Nah kenapa dia tidak curiga? Karena menurut dia sepanjang perjalanan ada banyak kapal lain dan turis-turis lain yang bersandar juga dan naik ke Pulau Padar pada hari itu. Dan menurut Jessica Mila cuaca relatif baik. Kalau kita lihat di fotonya Jessica Mila emang cuaca relatif baik gitu ya. Dia bisa foto-foto cerah banget gitu. Terus nah ini ya kan. Udah naik gini kita masih harus pikirin turunnya gimana ya gitu. Ada slide terakhirnya dia tuh Jessica Mila, coba kita lihat. Jadi mudah-mudahan oh ya oke. Gitu. Khususnya para kapten kapal untuk memberikan informasi yang lebih terbuka. Ini himbauan atau harapannya dari Jessica Mila. Yang kemudian seolah-olah ini dibalas gitu ya dari KSOP-nya ya. Kemudian ada pemberitahuan juga bahwa dia sudah menindak tegas kapten kapal yang bersangkutan nih. Oh, DJPL dari Dirjen Pelabuhan Laut. Mohon maaf. Aduh terlalu banyak singkatan ngafalinnya bingung. Hari ini KSOP Labuan Bajo menerima audiensi dari perwakilan Gahawisri, Askawi, Aset, Vokal dan beberapa perwakilan media terkait masalah pelanggaran kapal berlayar ke Pulau Padar pada saat penutupan dan diklarifikasi bahwa beberapa kapal yang dilaporkan memang tidak mendapatkan persetujuan berlayar ke Pulau Padar dan Pulau Komodo. Terus habis itu ada lagi? Ya ini pokoknya sudah mendapatkan teguran gitu ya. Terhadap kapal lain yang melakukan pelanggaran akan diperiksa. Menindak tegas pelanggaran terhadap NTM penutupan sebagian wilayah. Karena cuaca buruk tetap ya menurut DJP karena ada cuaca buruk. Apa tadi itu singkatannya? Nah ini malah membuat netizen tetap kesal gitu. Kenapa? Karena menurut dia, lo kenapa jadi kapten kapalnya disalahin? Karena kalau sepengetahuan mereka, kapten kapal itu tidak mungkin akan berlayar kalau tidak mendapatkan izin gitu kan. Benar kan? Gitu ya. Coba kita lihat komentar netizen ya setelah pengumuman dari nih. Oh ini tetap masih dari KSOP kan? KSOP telah memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap satu nahkoda dan dinyatakan bersalah hingga nahkoda kapal Maluku inisial DJ diturunkan dari kapal dan disuspend sementara ijazah lautnya. Komentar netizen coba kita baca. Bunyinya adalah ini. Hai, aku kerja di perusahaan pelayaran. Semua pergerakan kapal harus punya izin SPOG atau surat perintah olah gerak untuk bergerak jarak tertentu atau surat clearance out jalan untuk jarak yang lebih jauh. Kedua surat ini diterbitkan oleh KSOP setempat dan diurus oleh agen yang ditunjuk sebagai pemilik kapal. Dan seorang kapten tidak mungkin berani membawa kapal tanpa surat ini. Kalau Kak Jessica menyalahkan kaptennya, apakah kakak berani menyebutkan nama kapal dan mencari tahu agennya siapa yang sudah berani membawa kakak dan keluarga ke dalam bahaya? Aduh, ini malah panjang ya. Oke. Gitu sih. Ini kayaknya mudah-mudahan ini bisa diselesaikan ya karena ini menyangkut itu tadi banyak wisatawan asing yang udah terbang jauh ke sini terus tiba-tiba nggak bisa berlayar padahal tujuannya adalah untuk menikmati keindahan Labuan Bajo gitu. Mungkin ada tamu, kaget aku ya. Siapa sih? Siapa dulu ini yang datang ya? Sejarah hidupnya ya itu. Nah, aku
begitu lihat postingan kamu ya, aku langsung pengen tanya. Follow-followan soalnya ya, berbahaya follow-followan soalnya Mbak Karos. Oh, aku tapi ikut senang ya. Kayak kamu terlihat happy sekali. Siapa namanya dia? Rangga. Oh, Rangga. Oh, kamu cinta. Aku cinta. Ini postingannya Ci ya. Talk to me, talk to me. Yeah. Lagunya. Lagunya apa sih? Lagu apa sih? Ini Men I Need tuh ada di atas itu. Ah, coba kamu nyanyi. Aduh, jadi gimana Bu? Ini kan maksudnya udah lama mungkin ya. Kamu dari masa-masa punya pacar kan udah lama-lama yang Lama zaman dulu banget. banget. Kalau yang sekarang ini masih sama nggak sih ngerasa ada kupu-kupu di perut? Waduh, kayak, kupu-kupu. gitu ada nggak sih? Ada dong. Ada dong. Jadi ketemu di mana? Bukan dikenalin sama Diki bukan ya? Nah, lucu banget. Jadi aku lagi sama Diki, lagi jalan. Jadi dia ke Bandung si Diki. Aku lagi Maret tuh lagi di Bandung. Dia pindah ke Bandung dari Bali. Bulan April Diki nyusulin lah ke Bandung. Terus? Keluar yuk gitu. Polan, ayolah kita jalan kemana? Jalan lah aku sama Diki. Ketemu sama dia. Oh, jadi ini nggak kenal? Nggak belum kenal? Kenalannya pas aku lagi sama Diki justru. Terus dia ngapain? Dia datang gitu? Iya, terus ya udah akhirnya kenalan. Terus ngobrol berapa lama gitu lah. Sempat ngobrol-ngobrol. Terus ya udah. Tukeran nomor, ngobrol gitu. Nggak anak mana ini? Kerjanya apa? Bandung, ya ampun. Aku kayak ibunya. Di Bandung kenalnya. Iya. Oh, anak Bandung. Anak Bandung. Terus apa dia tuh? Bukan artis, bukan apa gitu. Di hiburan juga sih, cuman Oh, di hiburan juga. Oh, gitu. Gitu. Jadi berapa lama PDKT-nya? nggak lama sih, sebulan nih. Oh, sebulan. Terus Diki bilang apa? Diki oke-oke aja. Jadi kalau Aduh, ya lucu kan banget soalnya lagi. kan temen kan sahabat banget kan. Dia pasti Iya. akan screening dong. Iya, makanya. Terus dia bilang apa? Justru waktu itu Diki yang dorong-dorong. Oh, dia. Udah kenalan aja gitu ya. Terus Terus ya udah akhirnya kenalan. Oke. Ya udah. Enggak, kan kamu sering jalan bareng nih sama Diki. Apakah baru sama dia ini sedikit dorong-dorong atau sebelum-sebelumnya juga dia sering gitu? Udah Enggak, kenalan. baru kali ini. Jadi dia didorong-dorong sama teman-temannya, aku didorong-dorong Diki. Oh, ya, kayak lucu film, banget. kayak film bang. Iya, lucu banget. Terus pas mau jadiannya kamu bilang juga cerita nggak ke Diki? Ini atau kamu langsung mutusin sendiri? Enggak, Diki kan tahu semuanya. Oh. Jadi emang pasti cerita sama Diki. Oh, udah tahu ya. Terus dia juga kasih lampu hijau. Ini malah approvalnya Diki penting banget. Betul. Terus dia gimana nembaknya gimana? Anak zaman sekarang tuh pakai nembak. Nah nggak sih? itu dia kan aku juga udah lama. Tadi kan agak agak bingung. Dulu yang umur belasan tahun waktu itu ya. Iya sama betul. sekarang. Jadi agak bingung. Dia Terus, gimana? aduh lucu banget lagi. Udah deket ya biasa lah. Terus tiba-tiba ngomongnya gini, ini boleh diklaim nggak? Ngomongnya, wah diklaim emang gue diklaim tahu voucher. Terus ya udah ini maksudnya gimana sih? Terus ya udah akhirnya Terus kamu bilang kalau diklaim boleh gitu. Gak gitu Karos. Aku nanya kayak ini maksudnya gimana sih? Kan takutnya aku salah ngomong. Aku tuh lebih mikir kayak takutnya kalau ada orang nanya ini deket atau gimana aku salah jawab, menyakiti hatinya. Iya. Takutnya aku yang kepedean terus ternyata enggak gitu loh. Jadi aku kayak ini maksudnya gimana sih? Oh, kamu yang deh nanya. jelasin. Iya karena dia ngomongnya klaim, ngerti nggak? Oh, iya, ini maksudnya- Jadi oh, iya, kan iya, aku bingung ini maksudnya apa sih? Terus dia perjelas. Terus akhirnya perjelas. Terus kamu bilang apa? Kalau kamu sendiri kamu pengennya emang jalanin aja lah atau emang kamu kalau kamu udah mau serius atau gimana? Jalanin dulu lah. Sekarang karena kan ini juga baru jadi masih Oh, karena ada soalnya yang gini, aku tuh nggak jadi pacar ya, aku carinya suami gitu. kita santai dulu. Oh, kita santai. Oke, Pelan-pelan coba kita, tapi ini santai. kelihatan happy banget berdua. Kupu-kupunya kelihatan banget gitu. Kita lihat coba ini video mereka berdua. Oh, tapi jujur Li, kan sebetulnya pasti banyak dong cowok yang deketin kamu. Iya kan? Karos. Kenapa kamu yakin kamu iyain dia? Soalnya ngobrolnya beda. Nyambung. Ngobrolnya nyambung, bercandaannya juga nyambung. Terus kayak obrolannya tuh bukan kayak cowok bingung ya. Cowok bingung. Oke. Dia nggak bingung ya. Iya, dia nggak Sebulan bingung. dia langsung mau klaim gitu kan. Jadi kayak dia ngomongnya planningnya ke depan apa tuh udah Serius? diobrolin. Iya, jadi kayak dia udah tahu dia maunya gimana, dia mau apa. Jadi kayak ya udah. Oh, dia bukan cowok bingung. Oh, keren, Jadi kayak- keren. Tapi kamu apa-apa dijemput, diantar. Iya. Nggak ada Berarti ada diantar, berarti ada di hari ini ya. Ada. Nggak ada maksudnya kayak tergantung gitu loh. Kalau misalnya dia ada kerja kan nggak mungkin juga Iya, aku betul, maksain. betul. Jadi kalau misalkan kayak syuting nih aku dari pagi aku tahu bakal pulangnya malam ya aku nggak usah gitu bisa sendiri. Oke. Tapi yang menarik ya, pas banget loh pas aku lagi lihat
postingannya Dahlia, ada postingannya mantan suaminya juga lagi go public juga. Ini kalian janjian atau gimana sih go publicnya? Go public, go public, aku juga ya sama-sama ya, jreng gitu nggak sih? Aduh. Hah? Enggak lah, ya kali janjian. Enggak dong, aku juga nggak tahu. Kamu juga? Tiba-tiba lihat postingannya. Atau jangan-jangan, tunggu, siapa duluan sih sebenarnya? Dahlia dulu ya? Aku dulu. Selang sehari ya? Enggak, ya muka Ros. Selang 2 bulan? Iya. Oh, enggak. Emang mirip, Kak Ros emang mirip aku. Coba kita lihat di post. Ini mirip sih. Enggak lah. Cakapan Kak Dahlia. Astaga. Jangan gitu, Tak boleh jangan gitu. gitu. Tak boleh, tak boleh. Menurut aku beda. Yang mirip mungkin Fandi kali sama Rangga. Iya. Ini mirip banget. Enggak mirip, coy ya. Ini benar-benar deh. Coba kita baca komentar netizen, coba kita baca. Tapi looknya mirip Dahlia Polan. Oh, ini komen di postingannya Fandi ya. Karena ada gitu, cewek-cewek yang cewek-cewek tato. Cewek-cewek vampir gitulah, serigala. Ya, mungkin bukan mukanya ya, tapi mungkin stylenya kali. Apalagi di komentarnya coba kita baca. Sekilas kayak Dahlia Polan. Ada lagi lah gitu. Tapi kalau di postingan kamu tuh netizen pada happy gitu kayaknya. Puji Tuhannya ya Kak Ros. Nah itu tuh sempat kayak si Rangga tuh sempat overthinking gitu. Jadi dia tuh kayak jalan sama aku aja nih kalau kelihatan orang gimana. Padahal kan aku sesantai itu ya orangnya. Ya udahlah santai ya. Terus pas mau posting juga dia yang kayak ini emang nggak apa-apa ini gimana kalau netizen enggak, netizen aku berbeda, tenang aja aku bilang gitu kan. Karena sejauh ini kan aku dari dulu nggak pernah aneh-aneh. Terus dan nggak pernah drama juga gitu, posting apa aja yang aku mau posting aku posting gitu kan. Jadi tenang aja, netizen aku berbeda kok ternyata ya. Netizen aku berbeda. Love you. Tapi by the way dia tuh dulu follow kamu gitu nggak sih? Enggak. Nggak pernah tahu ke postingan kamu kan suka aneh gitu ya. Maksudnya kamu kan suka gaya lucu-lucu gitu. Iya, aku kan pecicilan. Dia nggak pernah lihat. Enggak Tapi tahu. kamu sama dia bisa menjadi dirimu yang pecicilan nggak? Pecicilan. Oh. Pecicilan aku. Tapi ngomongnya manis banget ya, pecicilan. Enggak karena beneran karena enggak kok. Dia pernah lihat yang ini nggak? Ayo kita bongkar, tapi ke situ dulu. Apalagi astaga. Udah sini. Oh, ini udah disiapin minum. Biar nggak terlalu stres ya. Kamu boleh pilih yang mana, yang merah gede, merah kecil. Oh ini karena vampir ya, jadi sirupnya warnanya merah gitu. Ini ngomong soal vampirnya ada. Kan sekarang lagi musim tuh sinetron dulu atau film-film dulu tuh kalau dilihat lagi di masa 2026 di era AI ini tuh kayak rasanya tuh beda gitu ya. Nah, coba kita lihat nih tayangannya Dahlia Polan waktu dia jadi, aku nggak tahu kamu tuh serigala apa? Dua-duanya aku. Oh serigala yang tiba kadang-kadang jadi vampir, vampir serigala. Coba kita lihat berikut. Si hype. Tadi ada yang begitu berubah matanya hitam, dia berubah jadi serigala apa kurang tidur? Tapi pada saat transisi ini katanya capek banget emang syutingnya ya? Kalau aku, karena aku dua-duanya kan. Jadi aku vampir sama serigala. Jadi kamu hybrid. Aku hybrid. Jadi sempat ada adegan yang aku jadi mau berubah jadi vampir terus tiba-tiba bulan purnama. Berubah hal aku jadi serigala dan jadi aku tuh sering banget scene yang kayak oke, vampir jadi vampir pasang gigi. Freeze, diam dulu kan. Kalau freeze diam dulu. Dicabut giginya. Dicabut giginya terus dipasang efek-efek serigala. Itu berkali-kali itu kayak gitu. Oh, berapa lama maksud efek-efek serigala? Efeknya ini efek kayak bulu-bulu gitu kan. Oh, editing. Jadi cuman kayak akunya diam nggak boleh bergerak. Nah, itu berapa lama tuh dia? Wah, itu nggak tahu berapa kali aku kayak vampir serigala gitu terus. Tahu kayak Jadi lagi tahan. Iya, terus tiba-tiba gitu. Aduh ya ampun Tuhan. Kocak banget. Pernah keselak apa gitu gak sih kan lagi ya? Giginya, copot aduh. Coba ya. Kita mau challenge juga buat Dahlia. Tolong dong ya untuk mengenang, kita menostalgia masa lalu. Nostalgia. Apa? Astaga. Ya ampun, kecil banget ini mah buat balita. Ini muatnya nih buat rahangnya dia. Kecil banget. Itu gimana sih coba? Giginya putih banget ya. Ini vampirnya di veneer kan. Jadi oke, jadi bisa gini. Gitu kan. Cut. Oh, enggak. Cut, tahan gitu. Tahan. Terus
Terus copotnya gimana ini? Nyabutin orang art. Jadi terus kamu nggak boleh gerak gitu? Nggak boleh gerak, aku diam. Terus ada anak art nyamperin, dicabut sama dia, terus? dipegang. Terus nanti aku berubah jadi serigala. Abis dari serigala, vampir lagi, freeze lagi diam. Nanti anak art lagi yang masakin. Oh tapi mulutnya bisa mangap ya? Bisa. Makanya harus dalam kondisi mangap. Katanya kamu rahangnya sampai pegel banget. Enggak sih, kalau Oh, pegel enggak. banget enggak. Cuman kayak pusing karena nahan emosi kan, kayak gitu-gitu. Oh karena mahal gitu-gitu Iya. itu jadi kurang oksigen ya? Betul. Oh itu suka dukanya. Oh, Astaga, kan nggak ada. adegan Nah, apa bedanya kakakku? vampir, bedanya jadi vampir sama serigala itu gimana Beda. actingnya? Gimana coba? Nah, kalau vampir tuh kan kita cuman kayak nih. Ya, ya. Oh, ke vampir. Oke, vampir. Serigala. Serigala di muka. Dia mainnya di tangannya jadi kayak gini, jadi terus? cakan. Terus tapi ya udah cuma kayak gitu. Iya. Pakai gini. Melet. Kamu ada kayak adegan kayak Prilly gitu nggak? Seriganya lagi di bawah. Pernah. Oh, Iya. ada gitu juga. Ada kayak gitu juga. Terus Jabri tuh nahan juga dong. Iya, diam tuh begitu, berubah. Terus tahan. udah nih hilang, kitanya keluar. Oke, udah keluar. Nah, nanti kosong tuh. Jadi cuma buat dipasangin editing ada serigala aja gitu. Komentar netizen coba kita baca komentar Aduh, netizennya malu pas banget lihat ya ya. Tuhan. Pantas bapak gue nyuruh ganti channel terus kalau. Yang berikut coba kita lihat. Dulu gak gini, perasaan dulu keren banget. Tapi enggak, Dahlia tetap cantik. Semuanya tetap cantik dan ganteng sih di situ ya. Lagi berikutnya ada lagi. Kayaknya dulu gue ngelihatnya normal. Lanjut ada lagi ya. Perasaan dulu nonton gak gini deh katanya gitu. Kamu sendiri kalau nonton itu, kalau nonton Cringe lagi sih. ya, cringe. Sih. Dulu gimana kalau dulu? Dulu kan nggak nonton, yang penting ngelihat udah ada nih tayangan satu, oh aman, honor keluar. iya. Suka malu gak sih nonton diri sendiri? Oh, malu, jujur. Dari dulu apa sekarang? Yang dulu itu sih yang malu, kalau sekarang ditonton ulang malu sih. Oh kalau sekarang tonton ulang. Anak-anak pernah ada yang ada datang. siapa lagi yang mau kita bongkar? Oh. Ada Dilan Janiar. Sebelum kita suruh masuk dia, kita bongkar dulu sejarah sama rekeningnya berapa karena dia baru beli rumah ya. Berikut. Dilan, selamat bergabung di rumah baru aku, No Secret, ya kan? Kita mau nanya-nanya nih, kemarin kan kamu sempat membagikan tuh obrolanmu sama Safno ya, obrolan tentang cari sekolah. Pilihan sekolahnya loh ya, mahal-mahal. Coba ada videonya, coba kita lihat yang berikut. Kamu bisa bantu berapa? Itu pertanyaan berat banget dari Dilan. Coba kita baca komentar netizen, bunyinya adalah set. Safno be like, kalau untuk sekarang aku cuma bisa bantu doa ya. Yang berikut ada lagi nih komennya. Safno, Bimba Ayu aja lah. Yang berikut lagi. Anak pasti tahu. Intinya aja yang paling murah yang mana Dilan gitu. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Mahal banget, gue rasa si Safno serangan jantung. Dia kan mencoba tenang gitu ya. Tapi kamu kenapa kamu posting gitu? Ya kenapa enggak? Terus emang yang disurvei sekolahnya mahal-mahal gitu, Bu? Betul. Kalau kita pengen anak kita generasi yang kuat, Iya, yang betul. nggak lemah, ya memang harus ini. Dan pernah dengar nggak sih kalau flexingnya orang tua itu ya di anak? Iya, gitu? betul. Iya. Enggak, kamu sendiri lihat harga-harga gitu agak shock gitu nggak? Enggak sih. Enggak. Make sense. Make sense. Karena kita beli lingkungan, kita Oh, iya sih. beli Di pergaulan kualitas. teman-teman. Betul. Ih, keren banget sih Tapi Dilan. ya. memang benar. Kalau kamu sekolah gitu juga nggak nanya-nanya sama Fandi gitu nggak? Kan kalau aku posisinya pas pisah, anak-anak emang udah sekolah. Oh, anak udah sekolah ya? Udah. Terus jadi itu urusan bapaknya lah ya? Kamu nggak gini, pindahin anak ke sini deh, ini Enggak bagus lah. kayaknya gitu, hah? Enggak. Mungkin karena bapaknya Mungkin udah nanti bertanggung kali jawab kalau ya? misalkan anak yang Bapak, pertanyaan, mungkin karena bapaknya udah bertanggung Jadi jawab. nanti kalau anak yang pertama mau SMP, tuh kan sekarang kelas 4 SD, makanya nanti pasti ada bahasan Anakmu kan gitu di Bali juga. toh? Di Bali Ada sekolahnya. rencana mau dipindah ke Jakarta juga? Enggak. Di Bali semua. Di Bali, tetap di Bali aja. Loh kamu, jadi itu kamu sudah riset sampai apa? Jangan sampai
SMA udah di riset sekolahnya? Enggak, belum, baru yang plan-plan terdekat aja. Ini SD? Ini tuh TK. 3 tahun, iya, TK. TK ya? Tapi Iya. iya. Tapi kamu nggak takut ya? Karena kadang-kadang kan kemarin sempat rame tuh yang gayung ping itu juga. Oh, maksudnya? Gak udah. Nggak, obrolan lain. Oke. Kamu tapi obrolan co-parenting kan dulu kan sempat kalau pas terakhir mau pisah gitu kan rame banget. Kalau sekarang ngobrolnya udah bisa sesantai itu ya? Iya, sesantai itu, orang nggak ada kontribusi apa-apa juga kan. Jadi ya udah lebih ke gimana ya? Lebih ke gini. Seorang ibu itu membiayai anak. Itu terhitung sedekah. Betul. Itu bukan kewajiban. Jadi kok sedekah ya memang begitu ilmu namanya iya, aturannya aturan seperti agama. itu di agama. Jadi aku pengen ini jangan sampai kepelontar di pelintir gitu ya. Ya memang aku kok yang biaya anak gitu. Aku nggak mau nanti di apalagi kita menghadapi cowok-cowok manipulatif itu harus dengan bukti, harus dengan data gitu. Jadi nggak bisa berlalu begitu saja, nggak mau aku. Emang apa yang kamu khawatirin tuh maksudnya kalau Ya nanti kalau misalnya di pelintir, ya aku juga biayain, ya aku juga, ya apa kurang gitu. iya. Tapi kamu kalau flexing kayak gitu ya, ya harga begini. Kamu nggak takut dideketin cowok-cowok yang kayak mengincar hartamu saja, kayak di Enggak drama-drama itu ya gitu? Enggak lah, Enggak. lah. Tapi Itu kan ada untuk anak. yang deketin kamu ada banyak. Ya banyak lah. Oke, ini apalagi kemarin ya. Dia beli cincin berlian sendiri. Coba lu, dia baru datang aku langsung silau Untung sekali. aku pakai ya. Untung aku pakai. Aku nggak tahu kalau mau Berat bahas loh ya. ini Kamu tanganmu loh. nggak keberatan toh ini. Suka nyangkut loh Mbak. Suka nyangkut di mana? Ya ampun. Kamu lagi rambut gini, nyangkut gitu. Kadang kalau mau dada pun aku balik Mbak ya. Jadi biar kelihatan gitu loh. Kalau mati lampu kita cari Dilan aja. Dilan. Aku nyinari dari atas Mbak ya. Coba kita lihat di videonya dia beli berlian ya berikut ini. 10 karat. Kamu dulu waktu masih jadi istri itu pernah beli berlian nggak? Enggak. Padahal kan kamu udah punya penghasilan sendiri. Nggak Betul. pernah kepikiran beli berlian? Iya, kadang pas dulu tuh masih jadi istri, ceritanya jadi istri yang ini loh prihatin gitu ya. Istri yang apa-apa dahulukan keluarga, dahulukan keluarga gitu. semua. Ternyata ya kita nggak ada yang mikirin gitu. Iya. Nah, gimana kita bersinar kalau kita aja nggak ada baterainya? Iya betul. Ya kan? Ya, jadi sekarang ini, baru mulai kayak memang yang paling kita harus sayang itu ya diri sendiri. Ini salah satu bentuk self love ya. Iya. Kalau menunjuknya gitu. Mana Dahlia kamu juga harus gini dong. Dia nggak suka, kayaknya nggak suka Dandananku diamond. begini kalau Tiba-tiba ada berlian gitu ya. di gigi. Itu kayak 2012 nggak sih? Iya Tren ada yang 2012 ada yang pernah tuh trennya di gigi berlianin. Ya, kayak dipikirin ya Dahlia ya. Oh ini ada sebuah fenomena juga ya. Ada trennya juga namanya divorce effect. Nih mumpung sama-sama tiga-tiga kita pernah mengalami perpisahan katanya Bikin kata grup WhatsApp orang. apa kita? Perempuan seperti kita. Ada yang bilang katanya ada kelihatan bedanya perempuan sebelum dan sesudah. Coba kita lihat videonya berikut ini. Jadi ada cowok, ada cewek. Itu membuatku berpikir loh, kenapa nggak perubahan transformasi itu bisa dilakukan pada saat di dalam pernikahan? Kepikir nggak sih kalian begitu? Kalian ngerasa ada perubahan nggak? Apa yang kalian lakukan terhadap diri gitu sesudah kehidupan berubah? Aku sih jujur sama aja sih, cuma bedanya kan kalau waktu pas aku masih menikah kan aku emang gak syuting dan diam di rumah. Jadi buat apa make upan, buat apa dandan. Cuman kalau sekarang karena udah balik ke kerja ya otomatis aku butuh harus make up. Ya nggak sih? Kalau aku sih lebih ke situ, tapi kalau misalkan yang lain-lainnya sih aku sama aja. Kamu merasa sama aja ya? Sama Nggak aja. ada jadi tiba rajin olahraga, diet apa enggak? Enggak. Kamu badannya gitu-gitu aja. Kalau Dilan, ada nggak yang berubah yang kamu lakukan terhadap dirimu? Ada banyak, kalau aku banyak banget perubahannya. Mungkin ini tuh terjadi tadi kalau Kak Feni bilangnya kenapa perubahan itu tidak terjadi ketika di pernikahan ya? Mungkin itu tuh tergantung pasangannya. Jadi aku sama sekali nggak ada niat untuk kayak lebih enak kayak marketing lebih enak sendiri ya guys cerai bukan iya, gitu betul, sama sekali bukan gitu. Cuma ya kebetulan aku dapat
apesnya yang mungkin nggak sefrekuensi, mungkin yang saling meniadakan ya energinya saling itu, meniadakan saling, iya, jadi nggak bisa grow bareng gitu. Padahal kan cinta yang bagus itu kan yang sama-sama tumbuh, bukan kita jadi lilin buat dia, kita ngasih cahaya buat dia, kita sendiri abis gitu kan. Nah, jadi yang energinya sama, seimbang, saling menerangi. Betul. Ada versinya kita bertiga nggak? Kita akan kembali lagi di No Secret. No. Dilanya kurang panjang itu. Dia yang paling banyak metamorfosanya sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya. Seru-seruan, ini namanya adalah pilihan sulit. Oke, silakan kita sudah siapkan di belakang ini ada 2 warna ya. Kita akan meminta kalian untuk memilih dari 2 pilihan. Apakah ini ataukah itu? Ya, nanti aku sebutin. Kalau kalian pilih pilihan pertama yang aku sebut itu ada di sebelah kanan. Yang kedua ada di sebelah kiri. Oke? Ya, silakan ke tengah semuanya ke tengah. Kalian pilih apa? Apakah pilih selingkuh atau diselingkuhin? Oh, sama. Oke. Selingkuh dong. biar beda. Oke, yang berikut. Pilih mana? Dibenci orang yang kamu cintai atau dicintai orang yang kamu benci? Kita semuanya egois ya, egois. Pilih mana? Pasangan yang posesif atau pasangan yang cuek? Posesif. Sama. Ya, pilih mana? Memviralkan selingkuh. Sorry. Pilih mana? Memviralkan selingkuhan atau langsung tangkap basah aja? Aku takut pilihan 2 ini. Aku gak siap. Kalian berdua langsung tangkap basah? Iya. Ada nggak ada pura-pura nggak tahu nggak ada ya di sini ya? Aduh, nggak boleh. Oke, baiklah. Pilih mana yang berikut ya? Kaya tapi jelek, ganteng penghasilan pas-pasan. Aduh, Dia yang bingung. bukan suka yang ganteng, cuman aku tuh kalau nggak bukan tipe aku nggak mau. Idealis. Iya, idealis. Kalau kamu kenapa, Dilan? Apa yang kamu pelajari? Kalau aku nggak ada masalah tuh, cowok jelek tuh nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Karena itu bukan, Mbak. Karena kan gitu, itu sebenarnya jelek atau cakep itu kan sebenarnya satu relatif ya. Betul. Tapi begitu dia punya kebanggaan ya kan, mandiri, tanggung jawab tuh dia jadi ganteng banget ya, bener nggak? Yang penting bertanggung jawab ya. Iya, ke tengah lagi. Pilih mana? Hidup tanpa cinta atau hidup tanpa uang? Hidup tanpa cinta dong. Tanpa uang. Hidup tanpa cinta dong. Aku butuh kasih sayang. Uang bisa dicari. Betul, Ya. bisa kerja. Terakhir. Terakhir masih ada. Sini. Punya satu belahan jiwa atau punya banyak pilihan? Wah, gimana sih maksudnya? Punya satu. Oh, satu dong. Satu aja cukup ya. Satu cukup. Karena kalau banyak pilihan, Pusing waktunya. dia soalnya sibuk banget sih Dilan ini. Tapi nggak usah dianggap serius ya ini pilihan. Ini kan kita berharap tidak menghadapi pilihan yang ini. Pilihannya sulit Pilihan ya. yang sulit. Ya kalau bisa mah ada jalan tengahnya aja. Betul Ya. kan, Bu? Betul. Oke, baiklah. Karos kenapa sih? Nggak apa-apa. Seru aja. Tapi Padahal dia ikut main, jadi dia tuh panik digoreng. Nah, dia maunya dia bacain Betul. aja Langsung gitu. aku bersihkan di terakhir-terakhir. Dila udah lihat, terima kasih banyak udah main ke rumah baru aku. Yeay. Nanti main-main lagi ya. Kita bongkar-bongkar. Dila belum dibongkar ini ya, sejarah yang masa lalunya. Bongkar arsip belum ya. Nanti ya next ya Dilan. Buat Anda semua terima kasih. Kita ketemu lagi setiap hari di acara No Secret, No.